Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Tengah pandemi COVID-19, orang dengan penyakit penyerta atau komorbid ini adalah salah satu kelompok masyarakat yang sangat rentan terpapar oleh virus corona ya. Betul sekali. Karena itu pemirsa, para penderita penyakit penyerta ini kiranya perlu ekstra waspada. Karena jika terkonfirmasi COVID-19 berpotensi besar untuk bisa mengalami perburukan klinis sehingga meningkatkan risiko kematian. Darah tinggi atau hipertensi merupakan salah satu penyakit penyerta COVID-19 yang paling banyak ditemukan pada pasien positif COVID-19. Kementerian Kesehatan melaporkan berdasarkan data yang dihimpun oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 per tanggal 13 Oktober 2020, dari total kasus yang terkonfirmasi positif COVID-19, sebanyak 1.488 pasien tercatat memiliki penyakit penyerta. Dari jumlah tersebut, 50,5% diantaranya mengidap penyakit hipertensi, 34,5% diabetes, dan 19,6% penyakit jantung. Ya, sementara dari jumlah 1.488 kasus pasien meninggal, diketahui 13,2% diantaranya dengan hipertensi, 11,6% dengan diabetes, dan 7,7% dengan penyakit jantung. Nah, mengingat bahayanya, begitu penting kiranya ya bagi siapa saja untuk dapat mewaspadai ini pemirsa terkait tekanan darah tinggi. Mengenal beragam gejala hipertensi adalah salah satu cara yang bisa dilakukan sebagai upaya deteksi dini dan pengendalian penyakit ini ya. Betul sekali Naila, dan kita juga pastinya mengajak pemirsa semua mungkin yang memiliki keluhan atau mungkin kekhawatiran untuk bisa bertanya langsung, berpartisipasi pagi hari ini melalui sambungan telepon di 021 583 99 100. Dan untuk membahasnya lebih dalam lagi, langsung saja kita akan menyapa, sudah ada Ketua Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia, Dr. Isman Firdaus, yang bisa saja langsung kita sapa pagi hari ini ya. Selamat pagi Dr. Isman, apa kabar dokter? Selamat pagi, apa kabar semua? Sehat, salam sehat untuk semua teman-teman di Metro Salam TV. sehat Dr. Isman. Salam sehat dokter. Dokter, tadi ya kalau kita lihat dari data yang dihimpun dari 1.488 sekian pasien yang terkonfirmasi COVID-19, ternyata 50%-nya ini komorbidnya dari hipertensi, dok. Nah, penjelasannya seperti apa? Apa yang menjadi penyebab seseorang mengidap darah tinggi atau banyaknya orang yang mengalami hipertensi? Ya, jadi memang betul bahwa data nasional pun penduduk Indonesia 34% ini memang tercatat pada saat diukur tekanan darahnya tinggi ya. Jadi Indonesia salah satu negara dengan prevalensi hipertensi yang cukup tinggi dibandingkan negara-negara lain. Jadi dengan adanya paparan COVID tentu ekuivalen juga pasien-pasien yang hipertensi juga akan banyak ya dijumpai pada pasien-pasien dengan terinfeksi COVID-19. Dan cukup mengagetkan juga bahwa memang pasien-pasien hampir 50% yang dirawat itu sebagian besar ada komorbid ya, dari salah satunya adalah hipertensi. Tentu nggak hanya hipertensi, ada gagal jantung, ada kencing manis, dan penyakit kardiovaskular lainnya. Oke. Dokter Isman, kalau kita lihat kan memang kalau dari data paling banyak hipertensi. Sebenarnya apa sih komplikasi yang bisa terjadi jika seorang yang memang memiliki hipertensi ini jangan sampai tapi terkena atau terpapar COVID-19, dokter? Ya, dengan adanya hipertensi, tentu hipertensi ini kan adalah penyakit ada yang esensial ya, ada yang primer atau sekunder yang memang sudah ada dalam tubuhnya, ada potensi tekanan darahnya yang tinggi. Dikatakan tekanan darah tinggi kalau sistoliknya di atas 140, diastoliknya di atas 90. Dan tentunya dengan hipertensi yang berkepanjangan akan memberikan dampak ke
organ-organ lain, salah satunya bisa jantung, bisa ke otak, bisa juga ke mata, ke jantung bisa terjadi penyakit jantung, ke mata bisa terjadi kelainan mata, juga ke otak bisa terjadi stroke. Karena tekanan yang tinggi di dalam darah kita tentu akan memberikan jejas atau injury ya, serious stress ke pembuluh darah. Dan apabila terjadi proses infeksi atau inflamasi, maka tekanan darahnya juga akan meningkat, proses inflamasi dalam pembuluh darah juga meningkat. Makanya inflamasi di sini maksudnya peradangan ya. Peradangan yang terjadinya hanya harusnya cuman ada di paru-paru, ya dengan adanya hipertensi atau faktor risiko PJK atau penyakit kardiovaskular lainnya, itu bisa berdampak, bisa terjadi trombosis atau terjadinya bekuan darah di dalam pembuluh darah, kemudian bisa memperberat tekanan di jantung yang kita sebut dengan gagal jantung. Jadi dampaknya ke ujungnya itu target organ dari hipertensi. Ujungnya mengalami komplikasi dari berbagai penyakit. Dokter, tadi dokter menyebutkan terkait dengan hipertensi primer dan sekunder. Tentunya banyak masyarakat yang belum tahu apa yang menjadi pembedanya, dokter. Ya, kalau hipertensi sekunder tentu ada salah satunya yang paling sering adanya misalkan penyempitan dari pembuluh di ginjal, sehingga tata laksananya kita lebarkan pembuluh di ginjalnya, atau oleh sebab lain kelainan hormonal dan lain-lain. Tapi kalau yang paling banyak 80% itu yang esensial, yang kita tidak tahu atau yang kita sebut idiopatik ya, yang kita tidak tahu penyebabnya, yang memang ada bakat ya. Salah satunya mungkin konsumsi garam yang tinggi, kadar natrium yang tinggi di Indonesia, karbohidrat dan lain-lain, kurang aktivitas, itu juga bisa memicu munculnya secara dini hipertensi. Jadi kita jaga supaya jangan sedini mungkin. Nanti mungkin ujungnya kalau udah usia sudah tua ya, di atas 50, 60, tekanan darah akan meningkat karena pembuluh darah mulai kaku. Nah, itu pada pasien-pasien yang usia di atas 50 tahun. Tapi kalau jangan sampai munculnya pas di usia muda-muda gitu. Sering hipertensi sekunder ini terjadinya di usia muda, 30, 40, karena ada penyebabnya. Mungkin itu. Oke, Dokter Isman. Nah, sekarang kita juga mau mengingatkan pemirsa, mungkin pemirsa di rumah ada pertanyaan terkait hipertensi dan mungkin ada kekhawatiran ingin berkonsultasi langsung, kita persilakan untuk menelpon di 021 583 99 100. Nah, sembari kita menunggu telepon dari pemirsa, saya juga mau tanya nih, Dokter Isman. Sebenarnya kalau kita lihat nih baik nih teman-teman saya masih muda, saat mereka dicek tekanan darahnya, mereka tergolong tinggi, atau mereka apakah ini memang hipertensi atau memang kondisi sesaat saja, Dokter Isman? Dan apa yang bisa kita lakukan sebenarnya? Ya, jadi ngecek tensi juga harus ada caranya juga ya. Jadi kalau habis olahraga, naik sepeda, aktivitas, naik tangga, langsung ditensi ya tinggi. Karena tensi itu naik turun seiring dengan effort kita ya. Kalau misalkan lagi cemas juga tensi bisa tinggi. Disarankan pemeriksaan tekanan darah itu dalam kondisi 30 menit istirahat, dalam posisi duduk, terus tidak ada, ya kita rileks ya, 30 menit. Memang kadang-kadang ketika pas di tensi tinggi, ada satu lagi tensinya tinggi kalau ketemu dokter. Ada tuh namanya white coat hypertension. Di rumah kok tensinya bagus, pakai alat tensimeter di rumah, tapi pas ke dokter tinggi terus, itu nggak kita diagnosis sebagai hipertensi, karena ada namanya white coat hipertensi, jadi hipertensi saat diperiksa dokter. Makanya kita sebaiknya 30 menit istirahat, kemudian tidak terbebani dengan aktivitas atau pikiran dan lain-lain. Jadi sebelum kita tensi, pastikan cara tensinya juga harus tepat. Ya dok ya, dan harus rajin tentunya memeriksakan tekanan darah, jangan sampai nanti tidak tahu atau ini menjadi silent killer. Ini kan bahaya sekali julukan dari penyakit hipertensi ini ya. Sekali Naila, dan masih banyak sekali kita ingin tanyakan juga ke Dokter Isman, tetapi kita harus jeda terlebih dahulu pemirsa, tetapi kami akan kembali lagi selepas headline news pukul 10, dan kami juga masih menunggu telepon dari pemirsa di 021 583 99 100 untuk langsung berdiskusi dengan Dokter Isman. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kembali lagi di Selamat Pagi Indonesia, dan kami akan membahas tentang hipertensi bersama Dr. Isman, dan kami masih mengajak pemirsa untuk bergabung bersama kami di 021 583 99 100. Iya, apakah sudah bisa kita sapa ya para penelpon kita pada pagi hari ini? Baik, ini yang pertama ada Ong Mai Hua dari Jakarta. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mau nanya dengan Dokter Isman. Suami saya itu umurnya 87, Mbak.
dia tensinya tinggi. Awal mulanya itu 180/100. Tiba-tiba dokter mengatakan bahwa ada pembengkakan di otot jantung dan ritmenya itu tidak teratur, Mbak. Sehingga Bapak itu saya bawa ke Harapan Kita, lalu Bapak minum Diovan setengah tablet dokter yang 80 mg sampai sekarang dokter. Nah, pertanyaan saya, kenapa dia suka pingsan dokter? Sudah 3 kali dokter pingsan. Alhamdulillah dia masih diberi kesempatan untuk hidup. Pertanyaan saya dokter, bagaimana kalau kita vaksin dok? Nah, apakah saya harus konsul dulu ke dokter atau bagaimana dokter? Baik, jadi itu 2 pertanyaannya Ibu Ong sudah kami tangkap. Terima kasih atas partisipasinya Ibu Ong dari Jakarta. Oke, selanjutnya ini kita akan kumpulkan dulu Dr. Isman pertanyaannya daripada pemirsa karena ada penelpon berikutnya. Ini dari Bapak Martono di Magelang, Jawa Tengah. Selamat pagi Pak Martono. Ya, selamat pagi Bu. Ya, silakan Bapak pertanyaannya untuk Dr. Isman. Ya, selamat pagi Dr. Isman. Selamat pagi Pak. Silakan Ya, Bapak pertanyaannya. Ya, saya mempunyai diagnosis coronary artery disease, VD non revascularization, AI angina, pectoris stable, CCS 2-3. Lah, saya di rumah selalu kontrol di rumah sakit jantung. Ya. Saya mempunyai obat Concor, Retocrav, sama Mini Siapi. Lah, tetapi saya juga ada penderitaan masalah ginjal. Baik. Karena kreatin saya sempat mencapai 5. Ya. Pertanyaannya Pak Bapak, silakan Pak pertanyaannya. Pertanyaan saya adalah, saat ini dada saya agak sakit. Itu karena obat-obat yang saya makan tidak begitu teratur atau bagaimana, Dokter Isman? Baik. Itu yang baik, saya Pak. tanyakan. Oke, baik. Ya, baik Pak Martono, terima kasih atas partisipasinya Pak Martono dari Magelang, Jawa Tengah. Nanti akan ditunggu jawabannya oleh Dokter Isman. Selanjutnya kita sapa lagi ya, ada penelpon selanjutnya, ada Bapak Gede dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Selamat pagi Pak. Halo, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Gede. Silakan Bapak pertanyaannya untuk Dokter Isman. Ya, pagi Dok. Ini saya mau tanya Dok. Pagi. Saya kan biasanya tensinya yang itu antara 160 sampai 200. Seminggu kemarin itu tensinya dicek 203/148. Seminggu kemudian saya coba dengan puasa sehari atau 24 jam. Saya ingin tahu apakah ada pengaruhnya atau menurunkan tensinya. Besoknya setelah saya cek, ternyata tensi saya jadi naik 225/148. Tapi yang jadi pertanyaan saya, kenapa gejala-gejala seperti hipertensi yang lain tidak saya rasakan? Apa mungkin saya terlalu udah terbiasa atau bagaimana Dok? Itu pertanyaan saya. Baik, Terima kasih. Bapak Gede dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Kami sudah menangkap ada 3 penelpon yang semuanya sudah bertanya kepada Dokter Isman. Betul, langsung saja kita tanya untuk yang pertama nih Dokter Isman dari Bu Ong terkait kondisi bapaknya yang berumur 87 tahun di mana tensinya 187/100 dan ada pembekakan di otot dengan ritme tidak teratur, dan pertanyaannya adalah mengapa suka pingsan beberapa kali terakhir ini dan bagaimana persiapan yang harus dilakukan jika memang ingin divaksinasi nanti untuk vaksin COVID-19. Dokter Isman silakan. Ya, terima kasih untuk Ibu Ong yang pertama ya. Ini tensinya
tinggi itu ya, jadi 180 ke atas tekanan sistoliknya, dan pada usia tua adalah di atas 80 tahun. Tentunya tadi sudah saya sampaikan, pasien dengan tekanan darah tinggi, salah satu target organ yang disasar adalah jantung. Jadi otot jantungnya karena tekanannya tinggi, jantung itu seperti karet ya. Kalau tekanan di dalamnya tinggi untuk memompa, itu jantung bisa melar. Sebelum melar dia akan tebal dulu. Setelah tebal, terus kemudian melar, makin lama makin besar, sehingga ada satu saat akan mudah capek, sesak karena ada tekanan yang tinggi di ruang-ruang jantung. Dan melarnya otot jantung ini bisa berdampak pada sistem listrik jantung juga. Jadi akan terjadi proliferasi atau pertumbuhan otot-otot atau pertumbuhan jaringan-jaringan ikat yang bisa menyebabkan gangguan aktivitas listrik jantung, salah satunya gangguan irama. Gangguan irama bisa rasanya berdebar-debar, atau kalau yang kecepatan, iramanya kecepatan, atau iramanya yang kelambatan. Nah, irama yang terlalu lambat atau irama yang terlalu cepat, ini bisa menimbulkan gejala salah satunya pingsan. Jadi kalau ada sampai gejala pingsan, nah ini tekanan darah harus dikendalikan betul-betul, dan kalau bisa dicek ulang lagi ke dokternya, Bu. Jadi datang ke dokter jantungnya lagi, tadi ke rumah sakit, mana tadi rumah sakit Harapan Kita, datang ke situ lagi untuk diturunkan tekanan darahnya. Jadi target tekanan darah walaupun usia tua atau usia muda sama, di bawah 140. Sementara itu dulu capai dulu di 140. Evaluasi tiap 3 bulan. Kalau masih ada keluhan, terus kontrol ke dokter jantung. Selama masih ada keluhan, upayakan untuk obat-obatannya disampaikan ke dokternya untuk dioptimalkan. Karena nggak bisa dengan satu macam obat saja, dokter jantung akan memberikan triple biasanya, jadi kombinasi. Jadi kalau obat darah tinggi itu obat-obat kombinasi bisa sampai 3 macam obat. Capailah tekanan darah yang kita harapkan di bawah 140. Selama masih ada keluhan, tidak boleh divaksinasi, Ibu. Jadi ada keluhan pingsan, debar, sakit dada, itu tidak boleh divaksinasi dulu, sementara tidak direkomendasikan. Nah, yang kedua, kalau tensi di atas 180, kita udah sepakat dari Perhimpunan Dokter Jantung Indonesia dan perhimpunan yang lain, itu tekanan darah di atas 180, untuk sementara kita tunda dulu. Gitu, baik, ya. jadi itu jawaban jadi untuk Ibu Ong ya dari Jakarta. Semoga terjawab. Intinya harus melakukan kontrol rutin, pemeriksaan ke dokter jantung, dan jangan dulu divaksinasi karena ternyata nanti takutnya bisa membahayakan begitu. Nah, untuk pertanyaan berikutnya, ini ada lagi Dr. Isman tadi dari Bapak Martono yang bertanya tentang kondisi kesehatan jantung yang dirinya miliki, di mana dirinya juga sudah rajin kontrol, minum obat, tetapi juga memiliki penyakit ginjal. Nah, saat ini dirinya merasa sakit, apakah ini efek obatkah atau memang karena diri tidak rutin minum obat atau karena apa, Dr. Jadi tadi Isman? keluhannya Pak Martono sedikit dirasakan sesak nafas gitu katanya di bagian dada, dokter, silakan. Iya. Jadi tadi sudah saya dengar tuh, jadi udah disampaikan penyakitnya namanya coronary artery disease, itu bahasa Indonesianya penyakit jantung koroner. Ada CCS23 itu singkatan dari Canadian Class Society Classification, jadi klasifikasi dari PJK sendiri. Jadi kalau PJK-nya kelasnya kelas 3 itu aktivitas ringan saja sudah sesak, sudah sakit, angina, dadanya nggak enak. Kalau kelas 2 itu jalan ya 100 meter udah nggak enak dadanya. Nah, selama masih ada keluhan, temuilah dokter jantungnya, spesialis jantungnya untuk tadi sudah dikateter katanya ya. Kalau memang sudah dikateterisasi, sudah disebutkan tadi ada misalkan tri-vessel disease atau one vessel disease, itu artinya ada satu pembuluh namanya one vessel disease, 2 pembuluh namanya two vessel disease, kalau 3 three vessel disease. Nah, pembuluh ini kalau memang ada yang nyempit dan memberikan gejala angina atau nyeri dada atau sesak, ini pembuluh ini harus dibereskan. Caranya diupayakan bisa dengan dibuka, dengan pemasangan ring, atau secara bedah dengan operasi bypass kalau sudah banyak yang nyempit. Ya. Nah, obat-obatan hanya untuk membantu saja mengurangi beban jantung. Tadi sudah disebut, dapat obatnya itu
ada konkol atau bisoprolol, itu obat mengurangi denyut jantung supaya efektif dan nggak nyeri. Ada nitrocaf, tadi saya dengar juga, itu obat melebarkan vena sehingga beban jantung berkurang, venous return juga berkurang. Dan tadi mini aspi ya, bukan mini apsi, tadi mini aspi ya, itu aspilet, itu golongan aspirin, pengencer darah. Obat ini obat-obat yang wajib diberikan pada penyakit jantung koroner. Jadi ini Bapak selama masih ada keluhan, temui dokter jantungnya, dilihat lagi, kalau memang harus dibuka, jangan dibiarkan, karena nanti dampaknya ototnya makin lama makin rusak. Nah, selama masih ada keluhan, tentu tidak boleh untuk divaksinasi. Nah, dengan tentunya tidak hanya ke dokter jantung karena ada masalah ginjal, nanti tentu akan kerjasama nih dokter spesialis jantung maupun dokter ginjalnya untuk diamankan dua organ ini. Iya, baik, itu jawaban untuk Bapak Martono dari Magelang, Jawa Tengah sudah terjawab ya Pak Martono. Selanjutnya pertanyaan berikutnya dari Pak Gede ya, dari Tasikmalaya, Jawa Barat. Tadi yang menanyakan bahwa dirinya seringkali tidak menyadari adanya kenaikan tekanan darah. Walaupun sudah pernah puasa tapi malah naik gitu ya tekanan darahnya. Nah, kenapa sih gejalanya sering tidak disadari? Apakah ini yang disebut bahwa hipertensi ini adalah penyakit silent killer, dokter? Iya, betul. 80-90% tensi tinggi itu nggak ada gejalanya. Kalau ada gejala, itu berarti sudah ada nih target organ yang terkena. Gitu. Misalkan gejalanya sesak, berarti udah kena jantung. Matanya burem, berarti udah kena mata. Pingsan atau lemah sebelah, berarti udah kena otak. Jadi darah tinggi kalau sudah bergejala berarti sudah kena target organ. Jadi hati-hati kalau sudah sampai terkena target organ, ada gejala. Tadi tensinya tinggi sekali itu di atas 200. Ini harus segera nih ke dokter. Jangan sampai enggak. Karena apa? Karena dampaknya nanti beban otot jantung meningkat, bisa terjadi sesak nafas, gagal jantung, dan juga ke organ-organ yang lainnya. Ya, jadi ini mohon nanti Bapaknya ke puskesmas untuk mendapatkan obat-obatan. Dan kalau begini nggak boleh untuk ditensi dulu kalau tensinya masih tinggi. Jadi upayakan, bahkan pasien-pasien tensi 180, bahkan ada yang 220 juga nggak ada gejala. Tapi ketika sudah terlalu tinggi sekali bisa pecah pembuluh darah otak, nah ini yang akan berbahaya. Baik, oke Dokter Isman, singkat saja dokter, apa yang bisa kita lakukan kalau gitu sebagai pengingat pemirsa di luar sana yang mungkin jarang atau tidak pernah mengukur tensi dan jadi menonton tayangan kita pada pagi hari agak khawatir nih, jangan-jangan saya hipertensi nih Dokter Isman, what can we do dokter, langkah pertamanya? Ya, sebenarnya untuk tekanan darah atau penyakit kardiovaskuler lain itu sudah ada dari Kementerian Kesehatan, dari Perhimpunan, ada namanya upaya cerdik ya. Cerdik itu CERDIK gitu. C itu artinya cek kesehatan secara berkala, tensi berkala rutin, ya sebulan sekali. Kalau bagus bisa 6 bulan sekali. Kalau ada keluhan ya dipersering ya. Itu cek kesehatan ya. Yang kedua yang kedua enyahkan rokok, jangan merokok gitu. Wah, kalau udah merokok ya susah. Jangan minum obat darah tinggi, merokok juga. Itu kayak nggak jelas juga itu. Jadi mubazir minum obatnya. Ya. Terus yang ketiga R, CER. R-nya itu adalah rajin beraktivitas. Sederhana aja, 30 menit jalan kaki 3 km. 3 kali seminggu, hukum 3 aja ya. 3 kali seminggu, 30 menit, 3 km jalan pagi everyday. Paling enggak 3 kali seminggu ya. Terus CERD, diet yang seimbang, ya 5 porsi buah dan sayur, istirahat cukup, dan terakhir K, kelola stres, jangan stres. Nah, itu dia itu ya poin-poinnya harus ditanamkan lagi, cerdik harus bisa cerdik untuk mengetahui dan diawali dari cek secara berkala kesehatan. Jangan sampai kita taunya punya hipertensi yang membahayakan untuk penyakit lainnya. Baik, terima kasih Dokter Isman sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia dan selalu salam sehat dokter. Salam dan sehat pemirsa kita semua. harus